Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Mana suaranya? Shalom. Saya percaya orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, apapun keadaannya dia tetap memuji Allahnya yang hidup. Amin. Setiap kita yang ada bersekutu bersama Tuhan, Tuhan selalu hadir buat saudara dan saya, yang senantiasa memberkati dan mengurapi saudara dan saya. Mari kita beri waktu yang terbaik buat Tuhan. Persembahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami menjunjung syukur Tuhan buat kebaikan. Haleluya. Oh, betapa baik Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh Kau yang setia, berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir. Haleluya. Sungguh Engkaulah Tuhan dan Raja kami yang kami sembah. Dialah Allah kami yang kudus, yang mulia, yang layak diagungkan, layak ditinggikan. Segala hormat, kemuliaan layak bagi-Mu. Kuduslah Engkau Tuhan, Kau layak terima hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, tangan Tuhan selalu memegang kami, yang menolong kami, yang menyertai kami. Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita naikkan pujian kita sama-sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau
keadaan kami Tuhan, kami mau tetap bersamamu. Walau ku harus berjalan dalam lembah, kekuatan Tuhan mengalir buat kita semua saat ini. Alami kebaikan Tuhan. Nyatalah bagi hidupku, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus. Engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku. Yes. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu, Tuh besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, sungguh besar setiamu Tuhan, yang memberi kami kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang hebat bersamamu. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau saudara dan saya meninggikan Allah kita, sembah dan muliakan Dia. Haleluya. Layaklah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Engkau yang selalu memberi kami kekuatan dan kemampuan yang baru untuk mengatasi segala sesuatu yang akan kami alami hari lepas hari. Bersama Tuhan kami kuat, bersama Tuhan kami menang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau luar biasa buat hidup kami saat ini. Kami rindu menari buat Tuhan. Kami mau menyanyi buat Tuhan. Hingga persembahan kami jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, persiapkan hatimu bersama-sama dan katakan amin. Haleluya. Sejemput kita bangkit berdiri sama-sama. Sungguh luar biasa Allah kita, amin. Menari buat Tuhan, satu hal yang sangat luar biasa. Dari utara selatan sujud menyembah Allah kita yang hidup.
dari utara ke selatan. Yes. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebenaran, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. Saudara dan saya menceritakan kebesarannya. Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yes. Oh, 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 Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, come on, yes. Umat Tuhan, bertepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama kita menyenangkan Tuhan. Yuk, lebih lagi yuk, katakan sama-sama. Oh, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Yes. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. Sungguh dahsyat, haleluya. Naikkan pujianmu lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Menari buat Tuhan. Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Come on. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin. Haleluya. Pujikan Dia, amin. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Oh, yeah. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Come on, yeah. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalamku, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku
bagai hidupku, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Shalalala. Shalalala. Mahkota kehidupanku. Amin. Sungguh luar biasa. Tepuk sorak-sorai buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk yang dikasihi Tuhan. Saya percaya jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, saudara mengalami sukacita penuh yang datang dari Tuhan. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk pendengaran kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubahkan saudara dan saya. Firman Tuhan yang menguatkan saudara dan saya. Bapa, Engkau setia buat kami Tuhan. Kau yang baik, Bapa Kau setia, tak meninggalkanku, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan, amin, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Engkau yang selalu setia buat kami Bapa. Mari kita panggil namanya yang kudus sama-sama. Katakan Bapa. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku kerindu. Kau Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau. Sejemput kita bangkit berdiri sama-sama, dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, amin, seperti mata-Mu pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Amin Tuhan. Bapa, biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami, tapi biar ini dari hati kami, kerinduan kami. Biar mata kami, hati kami seperti Kristus. Terus perbaharui hidup kami, hati kami hari demi hari. Sehingga kami menjadi serupa seperti Engkau. Kami gak mampu tanpa Yesus. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu Yesus buat keluarga kami, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Biar sungguh Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang memerintah. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah atas hidup kami, keluarga kami, kota bangsa kami, gereja-Mu di tempat ini. Berbicara kepada setiap pribadi kami melalui kebenaran firman-Mu. Biar firman Tuhan menguatkan kami, membangkitkan iman kami, membangkitkan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Pakai bibir lidah hamba-Mu, hikmat wahyuan mengalir atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lumayan 4 orang, shalom. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini. Ini ibadah perdana kita, Saudara. Tuhan Yesus baik buat hidup kita, amin saudaraku. Dan kita sudah memasuki bulan Juli, minggu pertama, setengah tahun sudah kita lalui, saudara. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa buat hidup kita, keluarga kita, buat gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya kalau setengah tahun kita bisa lalui bersama dengan Tuhan, dan 2020 ini juga pasti kita bisa lalui juga bersama dengan Tuhan, amin. Setengah tahun Tuhan gak pernah meninggalkan kita, bahkan seumur hidup kita, saudaraku, saya percaya Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Nah, hari ini saudara, kita mau belajar sama-sama. Tema saya membangkitkan 3K. Ya, boleh tolong dikeluarkan materinya. Membangkitkan 3K. Apa itu 3K, saudara ya? 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi Tuhan gak kasih sama kita roh ketakutan, saudara. Takut itu manusiawi, ya. Saya mengalami ketakutan gak dengan adanya pandemi ini, saudara. Saya takut, saudara, ya. Anak-anak masih kecil, saudara. Terkadang kita kuat, orang tua kita belum tentu kuat. Kita kuat, anak kita belum tentu kuat. Ada gak rasa takut? Ada. Takut itu manusiawi, ya. Kadang kita mau jujur, ya. Kita batuk sedikit, pilek sedikit, demam sedikit, jangan-jangan COVID nih, jangan-jangan COVID. Wah, jangan-jangan kena virus nih, sampai nggak bisa tidur, kita gelisah, saudara ya. Takut itu manusiawi. Nah, yang nggak boleh itu apa? Dikuasai rasa takut, itu yang nggak boleh, saudaraku ya.
Semua kita pasti ngalami namanya rasa takut, saudaraku, ya. Itu manusiawi. Nah, yang nggak boleh dihantui atau dikuasai rasa takut. Nah, Alkitab bilang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau saudara dikuasai ketakutan, itu bukan berasal dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus kasih nasihat kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius juga, saudaraku, mengalami ketakutan. Makanya Rasul Paulus bilang sama Timotius, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu apa? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudaraku, yang harus kita bangkitkan itu apa? Kekuatan yang Tuhan sudah berikan buat hidup saya dan saudara. Yang harus kita bangkitkan itu apa? Kasih yang sudah ada dalam hidup kita, yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Yang harus kita bangkitkan itu apa? Ketertiban. Nah, ini yang kita mau belajar, saudara. 3K ini, ya. 3K, membangkitkan 3K. Kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara, ya. Nah, membangkitkan itu artinya apa sih, saudara? Kalau bangkit lawannya apa? Mati. Benar gak, saudara? Mungkin selama ini kekuatan kita sudah mati. Mungkin dengan pandemi ini kurang lebih, saudaraku, kita nggak ibadah 3 bulan, ya. Pandemi ini ya kurang lebih udah 4 bulan, 6 bulanan, saudaraku, ya. Iman kita sudah mati. Kasih kita sudah mati, kekuatan kita sudah mati, kita sudah mulai hopeless, kita putus asa, kita hilang pengharapan. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, Tuhan kasih sama kita kekuatan itu. Tuhan kasih sama kita kekuatan kasih. Dibangkitkan lagi kasihnya, bangkitkan lagi ketertibannya, bangkitkan lagi kekuatannya. Nah, saudara, saya berdoa biar melalui firman Tuhan hari ini, ya, melalui ibadah perdana kita ini selama COVID, saudaraku, saya berdoa kita bangkit kembali kekuatan kita. Amin. Bangkit kembali kasih kita, bangkit kembali ketertiban kita, saudaraku. Nah, kita mau belajar sama-sama. Yang pertama tentang membangkitkan kekuatan. Mungkin kekuatan kita sudah mati hari-hari ini, iman kita sudah mati hari-hari ini, pengharapan kita sudah mati hari-hari ini, cinta kita kepada Tuhan sudah mati hari-hari ini, kepercayaan kita kepada Tuhan sudah mati hari-hari ini, saudara. Nah, apa yang harus kita bangkitkan kembali? Membangkitkan kekuatan. Saudara, ini cerita tentang Daud. Daud aja yang notabene raja yang diurapi, ngalami ketakutan juga, saudara. Daud yang mengalahkan Goliat. Jadi semua prajurit bangsa Israel itu, prajurit Israel takut menghadapi Goliat, termasuk Raja Saul. Tapi Daud nggak takut menghadapi si Goliat ini. Nah, Daud juga ternyata punya ketakutan dalam hidupnya. Semua kita punya ketakutan. Nah, ketakutan kita berbeda-beda, saudara. Ada orang yang takut mati. Pada umumnya semua kita takut mati. Benar gak, saudara? Ya. Tapi kita bersyukur Alkitab kasih janji sama kita. Kita memiliki jaminan keselamatan. Kalau kita percaya Yesus, kita mati, kita memperoleh keselamatan itu. Amin. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Semua kita pasti takut mati, tapi kita bersyukur Alkitab kasih jaminan keselamatan buat saya dan saudara. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Amin. Ada orang takut miskin, ya. Saudara, ada orang bilang uang nggak dibawa mati. Benar nggak, saudaraku? Tapi hidup nggak ada uang, rasanya mau mati. Benar nggak, saudara? Ya? Jadi uang nggak dibawa mati, tapi hidup nggak ada uang, rasanya mau mati. Ada orang takut miskin, ada orang takut mati, saudaraku. Nah, Alkitab kasih janji sama kita, Alkitab kasih peneguhan, kasih kekuatan buat kita. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi nggak perlu takut miskin, nggak perlu takut mati, saudaraku. Amin. Ada orang takut nggak dapat jodoh. Ada orang takut nggak kawin-kawin. Nah, yang terakhir lebih ngeri lagi, ada orang takut istri, ya kan, saudara? Tapi di sini nggak ada, saudara, ya. Amin, saudara. Banyak orang punya ketakutan masing-masing. Nah, saya nggak tahu ketakutan apa. Daud juga punya ketakutan. Waktu semua prajurit Israel takut menghadapi Goliat, termasuk Raja Saul, Daud nggak takut menghadapi Goliat. Tapi ternyata Daud juga punya ketakutan dalam hidupnya. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 12 berkata demikian. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Jadi Daud dikejar-kejar sama Saul, ya, mau dibunuh sama Saul. Sampailah ia kepada Akis. Siapa Akis ini?
raja kota Gad, saudara. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ia ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Jadi saudara lihat betapa hebatnya Daud. Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Saul takut menghadapi Goliat, tapi Daud gak takut menghadapi Goliat. Tapi Daud juga punya ketakutan. Ayat selanjutnya bilang apa? Daud memperhatikan perkataan itu dan, coba baca sama-sama, 2-3. Dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Jadi Daud bukan cuma takut, tapi takut sekali, kata kita. Jadi waktu semua orang mengalami ketakutan menghadapi Goliat, Daud gak takut. Tapi ternyata Daud juga punya yang namanya ketakutan. Bahkan Alkitab bilang Daud bukan cuma takut, takut sekali. Saya nggak tahu takut sekali itu dalam hidup saudara apa, saudara. Yang saudara sangat takut sekali. Takut di PHK, takut miskin, takut sakit nggak sembuh, takut kena penyakit, takut sekali, saudara. Nah pertanyaannya gini, semua kita pasti ngalami atau memiliki rasa takut. Nah ketika kita takut, apa yang kita lakukan? Ketika kita mengalami masa sukar, masa sulit, bagaimana respon kita? Ada orang waktu takut gelisah, nggak bisa tidur, nggak bisa bimbang. Ada orang waktu takut salahin orang tua, salahin anak, salahin suami, salahin istri, salahin pendeta, salahin gereja. Semua orang disalahin. Nah, bagaimana reaktif kita atau bagaimana respon kita ketika kita menghadapi masa sukar, masa sulit, menghadapi ketakutan? Nah, apa yang Daud lakukan ketika Daud mengalami takut sekali dalam hidupnya? Kita lihat saudara, ini respon Daud. Mazmur 18 ayat 6. Ketika aku dalam kesesakan, ketika aku dalam kesulitan, ketika aku dalam ketakutan, apa yang dilakukan Daud? Aku berseru kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami kesesakan, saudara mengalami kesulitan, masa sukar, apa yang harus kita lakukan? Berseru kepada Tuhan. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi, jangan salahkan orang lain. Berserulah kepada Tuhan. Mungkin kita takut besok makan apa ini, kita takut bagaimana masa depan kita takut bagaimana anak-anak kita takut bagaimana ekonomi kita. Daud juga mengalami rasa takut, bahkan takut sekali. Tapi yang luar biasa, ketika Daud dalam kesesakan, ketakutan, Daud berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Jadi minta tolonglah kepada Tuhan, jangan sama yang lain. Berserulah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita bangkitkan, kekuatan berseru kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan Alkitab bilang apa saudara? Iya, Allah Tuhan mendengar suaraku, mendengar suara Daud dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Pertanyaannya hari ini, ketika saudara sedang menghadapi ketakutan dalam hidup saudara, apa yang saudara lakukan? Saudara panik, bahkan mungkin saudara ada niat bunuh diri, saudara mulai kecewa sama Tuhan, saudara mulai putus asa, saudara salahkan pasangan saudara salahkan banyak orang lain. Ketika kau menghadapi kesesakan, kesulitan, ketakutan, berserulah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Tuhan, saudara. Dan ketika Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, janji firman Tuhan buat saya dan saudara, segala perkara akan dapat kita tanggung. Amin. Jadi kalau Tuhan kasih kekuatan sama kita, segala perkara dapat kita tanggung. Makanya minta kekuatannya sama siapa? Sama Tuhan. Kekuatan manusia terbatas, kepintaran kita terbatas, harta kita terbatas, kekayaan kita terbatas, kehebatan kita terbatas. Tapi percayalah, kuasa Tuhan tidak terbatas. Sebab itu berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kekuatan buat saya dan saudara. Dan Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Akulah, Yesuslah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudaraku, di luar Kristus kita nggak bisa buat apa-apa, kata firman Tuhan. Makanya jangan jauh dari Yesus, jangan jauh dari Tuhan.
Walaupun masa sulit datang, kesulitan datang, masa sukar datang, ketakutan itu datang dalam hidup kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, maka Dia akan beri kekuatan buat kita. Di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Amin, saudaraku. Makanya kita putus asa, kita hopeless, kita hilang pengharapan karena kita mulai jauh dari Kristus, kita lari dari Kristus. Makanya saudaraku, apa yang perlu kita bangkitkan kekuatan hari ini. Bagaimana caranya kita membangkitkan kekuatan kita? Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, semakin dekatlah kepada Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita bangkitkan, saudara? Membangkitkan kasih, saudara. Saudara, jangan sampai dengan adanya pandemi ini, saudara, social distancing, kasih kita mulai mati, saudara. Kasih kita mulai hilang. Kita jadi orang yang selfish, egois. Kita nggak peduli sama orang lain lagi. Karena jaga jarak, social distancing, kita nggak peduli lagi satu sama lain. Bapak Ibu, saya bersyukur ya, di masa-masa sulit ini, di pandemi ini, saya masih melihat banyak orang yang peduli sama orang lain. Saya masih bersyukur melihat orang-orang di masa sulit ini masih bisa berbuat baik. Saya bersyukur di masa pandemi ini, di masa sukar ini, saudaraku, mungkin dia juga cukup, bahkan mungkin kurang, bahkan mungkin dia juga takut, tapi masih bisa berbuat baik, masih bisa menolong orang lain, masih bisa peduli sama orang lain. Nah, ini yang harus kita bangkitkan dalam hidup kita. Walaupun masa sulit datang, masa sukar datang, kasih itu nggak boleh hilang dalam hidup kita. Kasih itu nggak boleh mati dalam hidup kita. Kita harus bangkitkan kasih itu. Amin. Mungkin dengan adanya pandemi ini, saudaraku, kita jadi orang yang selfish. Kita udah nggak peduli lagi sama orang lain dengan kata alasan social distancing. Saya setuju dengan PSBB, social distancing, mengurangi menularnya virus ini. Tapi jangan sampai karena pandemi ini kasih Kristus itu, kekristenan sejati itu, yaitu kasih, itu hilang dalam hidup kita, mati dalam hidup kita. Oleh sebab itu bangkitkan kasih itu dalam hidup kita. Amin. Jangan sampai hilang kasih itu dalam hidup kita. Kita harus bangkitkan kasih itu. Filipi 2 ayat 1-4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, kita harus tetap saling menasehati. Gak harus berjumpa, bisa via telepon, via WA. Kita harus tetap nasihati. Karena orang banyak sedang putus asa, kecewa, saudaraku. Dalam kasih itu ada penghiburan. Kita harus menghibur kasih, saling menguatkan satu sama lain. Jangan kita mendengar orang lain bangkrut, jatuh sakit, malah kita senang. Malah kita bicarakan sana sini, kita gosipin sana sini. Seharusnya kita tolong. Ada orang positif, kita doakan, kita bantu. Malah jangan diomongin sana sini, saudaraku, ya. Kita harus tetap ada penghiburan kasih, dihibur, dikuatkan, ada persekutuan roh, saudara. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Masih ada gak belas kasihan itu dalam hidup saya dan saudara? Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Kita harus tetap sehati. Kita harus tetap sepikir. Suami istri harus tetap sehati. Walaupun masa sulit datang dalam rumah tangga saudara, masa sulit datang dalam ekonomi saudara, masa sulit datang dalam hidup kita, suami istri kita satu sama lain harus tetap sehati sepikir. Dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Jadi kita harus dengan rendah hati menganggap orang lain yang lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jangan cuma memperhatikan kepentingan sendiri. Oleh sebab itu kita harus bangkitkan kasih dalam hidup kita, saudara. Tetapi kepentingan orang lain juga. Kita juga harus perhatikan kepentingan orang lain. Jangan cuma kepentingan diri kita sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sebab itu Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, selama pandemi ini, saudara, kita ada berbuat baik gak buat sesama kita, buat orang lain, buat lingkungan kita? Ya, mungkin saudara bilang, Pak, saya sedang mengalami masa sulit, gimana saya berbuat baik? Pak, saya aja susah, gimana saya bisa berbuat kasih? Berbuat baik, berbuat kasih bukan hanya bicara tentang uang, saudara. Orang bisa gak memberi tanpa kasih? Bisa, tapi kasih pasti memberi. Amin. Amin, saudaraku. Seberapa banyak kita mau jujur, saudaraku, kasih itu dalam hidup kita sudah mati. Kepedulian itu, perbuat baik itu dalam hidup kita selama ini sudah mati. Sebab itu kita harus bangkitkan kembali. Karena firman Tuhan bilang 1 Korintus 13 ayat 1-3 ini penting.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, saudara bisa bahasa semua manusia, bahkan bisa bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Kehebatan kita, kemampuan kita tanpa kasih itu gak ada artinya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, sudah bisa bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, kata Alkitab. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Masih adakah kasih Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Kalau selama sudah mati, sudah hilang, bangkitkan kembali. Dan yang terakhir, saudaraku, apa yang kita perlu bangkitkan? Tadi yang pertama, apa yang perlu kita bangkitkan? Kekuatan kita. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan menyerah. Bangkitkan kembali kekuatan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita bangkitkan? Kasih. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita bangkitkan? Ketertiban. Ketertiban itu dimulainya dari hati. Kalau hatimu gak tertib, hatimu gak damai, hatimu gak tenang, percayalah, situasi tenang sekalipun kau gak akan tenang. Situasi tertib sekalipun kau gak akan tertib. Walaupun situasi gak tertib, situasi keadaan gak tenang, membuat kita takut, membuat kita khawatir, tapi kalau hatimu penuh dengan ketenangan, ketertiban, kedamaian, hatimu akan tetap, hidupmu akan tetap tenang, tentram, dan damai. Amin. Jadi ketertiban itu, ketenangan itu, kedamaian itu dimulai dari mana? Dari hati, bukan dari situasi, keadaan, kondisi. Sekalipun kondisi situasimu berkelimpahan, kalau hatimu nggak benar, kau akan tetap khawatir, takut, bimbang. Sekalipun situasi keadaan bahwa kita hidup kurang, kondisi situasi nggak baik, tapi kalau hatimu penuh dengan pengharapan, hatimu penuh dengan keyakinan kepada Tuhan, hatimu penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan, kau nggak akan goyah. Amin. Jadi untuk membangkitkan ketertiban dimulai dari mana? Hati kita. Makanya Alkitab bilang apa? Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, di pandemi ini kita harus jaga hati kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Takut, khawatir itu manusiawi. Yang nggak boleh Pak, dikuasai, dihantui rasa khawatir, takut. Jaga hati kita. Dan ayat terakhir, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, obat yang manjur Tuhan sudah kasih buat saya dan saudara. Bukan cuma obat buat COVID-19, bukan cuma obat buat virus pandemi ini. Obat dari semua virus penyakit. Hati yang gembira, saudaraku. Hati yang penuh dengan damai, hati yang penuh sukacita. Amin, saudaraku. Saudara, kalau engkau nggak bisa jaga hati, hatimu khawatir, iri, pahit, takut, bimbang, nggak ada virus aja engkau bisa sakit. Benar nggak, saudara? Tapi kalau hati kita tetap damai, hati kita tetap percaya kepada Tuhan, kita nggak khawatir, kita nggak takut, kita nggak bimbang. Saya berdoa, semua kita yang hadir, bahkan jemaat Tuhan yang di rumah, saya berdoa kita tidak ada yang kena virus ini. Amin. Perlindungan Tuhan, ya, penjagaan Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau hati kita penuh dengan gembira, imun tubuh kita kuat, saudara. Kalau imun tubuh kita kuat, hidup kita sehat. Hidup sehat, saudaraku, saya berdoa COVID ini nggak ada dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Makanya kalau mau hidup sehat, saudaraku, hati kita penuh sukacita, gembira. Jangan izinkan ketakutan itu menguasai hidupmu. Jangan izinkan ketakutan itu menghancurkan hidupmu. Karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Tutup mata saudara, tundukkan kepalamu. Saya nggak tahu ketakutan apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara sedang takut, saudara gelisah, saudara bimbang. Percayalah bahwa ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Jangan izinkan yang bukan berasal dari Tuhan itu menguasai hidupmu. Tapi izinkanlah yang berasal dari Tuhan itu, yaitu kekuatan kasih, kekuatan kedamaian, ketertiban. Itu ada dalam hidup kita. Mari bangkitkan kembali kekuatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bangkitkan kembali kasih itu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Bangkitkan kembali kedamaian, ketertiban itu yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Makasih Tuhan. Makasih Bapa.
pujian ini dengan iman kita. Tuhan akan berikan kekuatan itu kepada saya dan saudara. Mari bangkitkan kembali imanmu, bangkitkan kembali kekuatanmu. Tuhanku terlebih Amin. besar, Amin Tuhan. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan Mari kita datang kepada Dia. Dia sumber kekuatan buat hidup saya dan saudara. Hanya Yesus penolong kami. Hanya Yesus sumber kekuatan kami. setia bersamaku. Amin. Amin Tuhan. Yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percayakan Kau. Kami percayakan kuasa-Mu. Kami percayakan kebaikan-Mu Tuhan. Penolong hidupku. Kuasa Yesus lebih besar dari apapun yang ada di dunia. Amin. Amin. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, di dalam-Mu. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan. Kami percaya Kau tak pernah terlambat menolong kami. Janji-Mu ya Tuhan, Kami percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan kami percaya bahwa dalam diri kami lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Tuhan, hamba berdoa, kalau ada jemaat-Mu dikuasai dengan roh ketakutan, hamba tolak usir di dalam nama Yesus. Keluar! Ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Kami tidak mau izinkan ketakutan itu menguasai hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biar kekuatan itu Tuhan berikan buat hidup kami. Kasih itu selalu ada dalam hidup kami. Ketertiban, kedamaian, ketenangan itu selalu ada dalam hidup kami. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, kami mau tetap kuat. Karena kami percaya Tuhan sudah berikan kekuatan buat kami. Bagaimanapun kondisi, situasi, keadaan ini, kami gak mau mematikan kasih itu dalam hidup kami. Kami gak mau hilangkan kasih itu dalam hidup kami. Bagaimanapun kondisi, situasi, keadaannya Tuhan, ekonomi kami, bangsa kami, apapun situasi keadaannya Tuhan, kami mau tetap damai, kami mau tetap tertib, kami mau tetap tenang. Karena kami percaya kami aman dalam perlindungan Tuhan. Biar sungguh kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami, menguatkan kami. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, jadi pegangan kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan memakan dan minum tubuh darah Yesus. Layakkan kami, ampuni semua dosa kesalahan kami, kuduskan sucikan kami Tuhan. Dan juga Tuhan kuduskan roti anggur, biar tubuh dari Yesus berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali, dan saya undang para pelayan perjamuan kasih, perjamuan kudus maju ke depan.
kami hamba-hamba-Mu akan melayani perjamuan suci ini Tuhan. Layakkan kami, ampuni semua dosa kesalahan kami, sembunyikan kami di bawah salib-Mu Tuhan. Biar badan kami, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dosa kita di hadapan Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Biar tubuh darah Yesus berkuasa atas hidup kita. Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami, layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai perkataan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Mukjizat Allah nyata atas hidup kami. Perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Segala virus, penyakit apapun dalam tubuh kami, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus terbungkus jemaatmu dengan kuasa darahmu. Pagari hidup kami dengan malaikat-malaikat Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, kekuatan yang berasal dari Tuhan turun atas hidup kami. Hamba berdoa jemaatmu sehat, jemaatmu kuat, dijagai Tuhan, dilindungi Tuhan. Oleh bilur Yesus, dari Yesus yang sakit Yesus sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mulai hari ini kami tidak mau hidup dalam ketakutan lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat jemaat yang di rumah menyaksikan ibadah kita ya. Tetap Bapak Ibu kita jaga kesehatan ya, mengikuti protokol yang sudah ditentukan saudaraku ya. Memang kita tidak boleh takut, tapi kita juga harus waspada saudara ya. Dan minggu depan juga kita akan tetap masih ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa, kita sama-sama berdoa. Bapak terima kasih buat semua yang telah berbuat sepanjang hari ini. Sampai hari ini kami boleh ada mendengar firman-Mu, menguatkan kami, iman kami bertumbuh Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Saatnya kami akan memberi persembahan kami, biarlah semuanya diberkati, yang diberkati oleh Tuhan. Dan ini hidup kami, persembahkan semua yang terbaik buat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Semua yang dari Tuhan terbaik buat saudara dan saya, amin. Ada pengumuman yang akan disampaikan. Tetap kita beribadah minggu depan jam 10 di gereja. Dan tetap juga kita sama-sama hidup sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tetap kita harus menghargai dan menghormati pemerintah, karena
semua pemerintah berasal dari Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa. Sejemput kita bangkit berdiri sama-sama dengan pujian kuasa untuk lebih besar. Satu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Satu terlebih besar, aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan Sungguh Tuhan, Engkau yang memulihkan hidup kami, Engkau yang memberkati kami. Kami satu hati jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Engkau terus memberkati pemimpin bangsa kami, Tuhan, Bapak Presiden dan wakilnya. Berkati dia dalam kepemimpinannya Tuhan, beri dia hikmat terus Tuhan, agar jalan keluar yang terbaik yang datang dari Tuhan turun buat beliau, untuk beliau pergunakan untuk memberkati bangsa Indonesia dan seluruhnya ya Tuhan. Sehingga melalui hikmatnya Tuhan, bangsa ini dengan cara-Mu terbebas, terlepas dari virus yang sedang mewabah di negeri kami Bapa. Anak-anak Tuhan yang ada juga Tuhan jaga dan lindungi di tengah-tengah bangsa ini, agar seluruh anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi bangsa ini. Bangsa Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, bangsa Indonesia penuh kemuliaan Allah yang kudus, sehingga penduduk negeri bangsaku boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga pertobatan terus terjadi hari lepas hari buat bangsa. Aman, damai, tentramlah bangsaku Indonesia dalam nama Yesus. Diberkati juga kotaku Makassar. Dari pagi, siang, malam diberkatilah kotaku Makassar. Anak-anak Tuhan diberkati menjadi jawaban bagi kota Makassar. Anak-anak Tuhan bangkit buat kota Makassar, di mana anak-anak Tuhan menjadi jawaban yang luar biasa buat kota Makassar, sehingga kota ini dipulihkan hari lepas hari. Apapun yang dialami kota kami dipulihkan dalam nama Yesus. Engkau juga berkati pemimpin kota kami Tuhan dimanapun mereka berada. Kesehatan mereka, hikmat juga Tuhan berikan, sehingga kota Makassar juga Tuhan berkati dan mengaruniakan kota yang aman, damai dan tentram. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Engkau juga urapi hamba-Mu, gembala kami para yang dimanapun dia berada, yang bersama-sama dengan kami saat ini. Tuhan urapi beliau Tuhan, berkati terus dengan hikmat-Mu ya Bapa, di mana beliau berada melayani Engkau dengan penuh dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga pelayanan banyak jiwa-jiwa orang yang dimenang dan dikuatkan imannya Bapa. Berkati istri anak-anaknya Tuhan, lindungi Papa mamanya juga Tuhan, lindungi saudara-saudaranya Tuhan, lindungi kami jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini di rumah juga Tuhan, berkati kesehatan kami masing-masing Bapa. Beri kami juga hikmat untuk mengalami hidup yang benar, untuk mengatasi semua yang kami alami hari lepas hari Tuhan, dan juga untuk hidup benar di kota kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Jemaat juga berulang tahun di minggu ini juga Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu setia mengembalikan milik Tuhan sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu. Biar sungguh Tuhan memberkati jemaat-Mu, usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan, segala belang pelahap Tuhan hardik. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu, berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas jemaat-Mu. Kami mau taat, kami mau setia akan firman-Mu, akan perintah-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tangan kita.